warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Pak kabaripun. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat, bisa bertemu dengan Bu Retno dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nah, kali ini kan ada tugas dari PPG Cilacap untuk mewawancarai yang salah satunya kemarin itu kepala sekolah atau guru senior gitu Bapak. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ini mewawancarai pengawas atau pakar, dan itu minimal S2 Bapak. Oh iya. Alhamdulillah kebetulan Pak Yatmo masuk indikator itu. Ini pengawas Jepin 3 gitu dulunya nih Pak. Betul. Bapak Suyatmo SPD MPD. Jadi pengawas bina Jepin 6 Kecamatan Purwodadi. Nah, langsung awan Pak yang terkait dengan tupoksi pengawas sendiri. Nah, itu kan ada beberapa macam Pak Nah, apakah Bapak sudah melakukan pengawasan terhadap sekolah binaan Bapak? Nah, yang dulunya Kuripan 7 gitu Bapak. Jadi, oh iya. Nah, bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bu Retno. Betul, memang saya sejak 6 bulan yang lalu telah dialih tugaskan dari pengawas bina Dapin 3 menuju Dapin 6. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat apapun yang namanya pengawas sekolah dasar. Itu tupoksi tetap melekat pada setiap pengawas. Dalam melaksanakan tugas terkait tupoksi kepengawasan kepada Bu Retno, kami telah melakukan kegiatan kepengawasan itu secara rutin pada sekolah binaan sesuai dengan program kepengawasan yang secara rutin telah kami susun dan telah kami laksanakan. Memang program kepengawasan itu juga banyak, Pak. Seperti halnya panjenengan pun tugas pokoknya seorang guru itu ada beberapa macam. Kalau pengawas sendiri itu di dalam penyusunan program kepengawasan itu ada 9 macam, ada 9 jenis yang telah kami lakukan dalam melaksanakan tugas kepengawasan. 4 diantaranya itu yang utama yang berkaitan dengan guru di dalam melaksanakan tugas mengajar di hadapan siswa, itu telah kami buat dan telah kami lakukan, yaitu melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dan yang keempat ini adalah mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Ini yang kami lakukan, yang sangat sinkron apa yang panjenengan tanyakan kepada saya. Nah, selanjutnya bagaimana Pak kepengawasan? Kepengawasan tersebut kami laksanakan dan kami lakukan melalui berbagai langkah dan berbagai cara. Yaitu yang pertama, hal tersebut, kepengawasan itu kita lakukan melalui pembinaan, atau istilah lainnya sekarang kalau kata-kata pembinaan kelihatannya itu akan menjaga jarak antara guru muda, guru senior dan pengawas. Maka istilah yang sekarang yang keren itu adalah pengawas dalam melakukan tugas kepengawasan itu selalu siap mendampingi Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan pembelajaran, baik itu melalui perencanaan
baik itu melalui pelaksanaan pembelajaran, penilaian maupun proses pembelajaran dan pembimbingan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kala itu saya ketika di Dapil 3 belum ada implementasi kurikulum merdeka, masih menggunakan kurikulum 2013. Otomatis kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan kepengawasan saya, program yang kami buat adalah melakukan pembinaan maupun pendampingan. Ini Mbak. Kemudian yang kedua, dari kepengawasan tersebut kami lakukan melalui kegiatan pemantauan. Pemantauan di sini adalah pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dari Bapak Ibu guru se-Dapil 3 kala itu. Kemudian yang ketiga sampai pada penilaian. Nah, penilaian ini yang kami nilai adalah bagaimana seorang guru di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ini Bu Retno berkaitan dengan kepengawasan yang kami lakukan. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak, terkait dengan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah nih. Nah, apakah dalam penilaian tersebut selama proses yang tadi ada pengawasan, pemantauan, penilaian itu Pak? Apakah panjenengan itu menemukan permasalahan baik itu guru saat mengajar dari metode atau apa itu Pak? Berarti yang panjenengan tanyakan itu baik melalui perencanaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan lain sebagainya. Jelas yang namanya guru di dalam melaksanakan tugas itu ada yang mendekati sempurna, ada yang sudah sempurna, ada yang kurang sama sekali. Nah, dalam hal pelaksanaan penilaian kinerja guru di sana sesuai dengan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang juknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maka selama ini guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah telah memenuhi standar kompetensi yang harus Bapak Ibu guru miliki. Nah, bagaimana indikator yang digunakan untuk menilai kinerja guru? Itu ada 14 komponen. Jika penilaian itu tertinggi pada kegiatan tersebut, penilaian kinerja guru, indikator yang digunakan adalah yang mana di sana yang paling tinggi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penguasaan karakteristik peserta didik. Salah satunya indikator yang tertinggi yang sudah dicapai oleh Bapak Ibu guru di Dapil 3 di tahun 2021 itu adalah bidang penguasaan karakteristik peserta didik. Memang perlu sekali seorang guru itu harus mampu mengidentifikasi dan mampu menguasai karakteristik dari masing-masing siswa. Kalau sudah mampu menguasai karakteristik peserta didik, maka guru itu akan mudah mentransfer suatu ilmu pengetahuan atau karakter daripada siswa. Sedangkan nilai terendah ada pada pemenuhan komponen pengembangan keprofesian. Di sini di dalam pengembangan keprofesian itu melalui tindakan-tindakan yang reflektif. Ini menandakan bahwa para guru itu perlu lebih menekankan dan perlu lebih banyak lagi diberi bimbingan dan pembinaan tentang pemahaman penilaian berkelanjutan atau PKB. Ini Bu Retno yang bisa kami sampaikan. Kemudian selain pembinaan dan penilaian guru, juga penilaian kinerja kepala sekolah.
berbeda dengan kepala sekolah karena kepala sekolah mempunyai tugas hampir sama dengan guru, tapi tugas pokoknya adalah 4 bidang. Di antaranya di dalam kompetensi kepribadian dan sosial ini kinerja kepala sekolah nilainya sangat tinggi dibanding dengan kompetensi kewirausahaan. Maka di bidang kewirausahaan kepala sekolah itu harus banyak dilakukan pembinaan. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Jadi artinya gini Pak, guru itu harus dituntut selalu berkembang gitu Pak. Oke, harus berkembang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau kepala sekolah kompetensi kan kompetensi sosial, kepribadian, kompetensi keprofesian, dan kemudian kompetensi pedagogi. Rata-rata untuk pedagogi dan pribadi sosial itu sudah bagus, tapi yang agak memerlukan penanganan khusus itu pada bidang kompetensi kewirausahaan. Bagaimana memajukan suatu sekolah dan bekerja bersama teamwork yang ada di satuan pendidikan untuk memajukan satuan pendidikan yang Bapak Ibu Kepala Sekolah pimpin. Itu Bu Retno. Kemudian apa lagi yang bisa kami bantu? Jadi evaluasi terhadap program Pak ya. Nah tentunya di sekolah itu mesti banyak program gitu Pak, yang itu pun ditujukan untuk peserta didik gitu, pengembangan peserta didik. Nah apakah Bapak itu menemukan permasalahan di sekolah kami terkait program literasi? Nah yang sekarang itu ada literasi, program pengembangan peserta didik dan pendidik ya. Terus ini kalau ke peserta didik terutama dalam program penanaman karakter ataupun program lainnya dari Bapak. Nah, jika memang ada permasalahan dari pandangan Bapak, itu apa faktor penyebab permasalahan tersebut? Terkait program yang dilakukan di beberapa sekolah, khususnya program literasi, program pengembangan peserta didik dan pendidik, program penanaman karakter atau program lainnya, itu rata-rata sudah dilaksanakan namun hasilnya kurang maksimal. Jadi masih banyak kendala antara sekolah satu dengan lainnya itu rata-rata hampir mirip, sama. Khususnya pada program literasi itu belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan beberapa harapan dari pemerintah atau dunia pendidikan. Di sana banyak kendala atau banyak penghambat. Pada prinsipnya ada 2 hal kendala itu bisa digolongkan. Yang pertama adalah ada penghambat faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan program literasi sekolah, yaitu adanya peserta didik. Peserta didik itu tidak semuanya memiliki minat baca yang sama. Rata-rata dari beberapa peserta didik di satuan pendidikan itu minat bacanya itu banyak yang rendah. Nah itulah tugas dari seorang kepala sekolah melalui pembinaan, pendampingan seorang pengawas, stakeholder terkait, maka harus bisa mencari solusi atau terobosan. Gitu. Untuk terobosannya biasanya itu kalau memotivasi minat baca anak supaya tinggi, itu biasanya sekolah itu mengadakan program
gerakan literasi sekolah membaca sebelum pelajaran dimulai 15 menit untuk gerakan membaca. Itu bagi sekolah tinggi. Sekolah yang rendah itu biasanya dibiasakan dengan penanaman karakter, pembiasaan untuk menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat pendek bagi anak-anak yang muslim. Yang non-muslim biasanya disuruh membaca Alkitab atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian ada juga Bapak Ibu guru yang kelas tinggi yang sudah lancar membaca, tetapi minat bacanya anak itu masih rendah, diberi di perpustakaan itu yang sudah punya perpustakaan disediakan buku cerita rakyat. Nah, dari buku cerita rakyat itu supaya motivasi minat baca anak itu tinggi, maka juga disuruh membaca dari sebagian bab buku tersebut. Kemudian bagi Bapak Ibu guru supaya anak itu termotivasi dan senang, maka disuruh mencari tokoh-tokoh di dalam bacaan tersebut. Nah, ini akan bisa membangkitkan minat baca anak untuk dalam gerakan literasi membaca. Itu benar. Nah, ini Pak, berarti artinya Sarpras itu kan juga mendukung Pak ya gerakan literasi. Ya sangat mendukung tadi kan, sekali. Kayak buku bacaan seperti itu. Nah, sedangkan Bapak tahu sendiri di SD 7 Kuripan itu satu perpustakaannya belum punya gitu ya. Terus tersedianya bukunya juga belum ada gitu Pak, belum mencukupi juga, bahkan mungkin tidak ada untuk yang cerita gitu. Kalau yang materi yang tematik insya Allah ada. Nah, jadi Bapak sendiri gitu. Nah, kalau Maret itu kan dua tahun terakhir ini itu sudah mengajukan ke perpus, mengajukan bantuan ke dinas terkait, dinas pendidikan, juga belum terrealisasi. Nah, untuk sementara dari solusinya Bapak gitu, agar kita juga bisa menata literasi dengan baik lagi gitu, anak juga minat bacanya ini. Jadi intinya itu ada solusi atau kalau untuk membangkitkan minat baca, satu-satunya tadi itu bukan satu-satunya cara mengatasi atau cara mencari solusi. Cara yang bisa diperuntukkan untuk membangkitkan minat baca, walaupun tadi dari peserta didik kurang berminat, kemudian mencari solusi. Langkah kedua bisa melalui yaitu pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana seperti Bu Retno sampaikan tadi, kalau di SD Bu Retno itu tidak memenuhi harapan, maka seorang guru ataupun kepala sekolah harus pandai-pandai menyusun suatu strategi. Nah, strategi jika belum memiliki sarana prasarana yang memadai, suatu misal belum memiliki perpustakaan, itu kan bagian dari sarana prasarana. Belum punya buku bacaan. Buku bacaan itu digolongkan menjadi dua, fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi belum punya. Kalau tak punya masih terbatas, bukan tidak dapat memenuhi permintaan dari gerakan tersebut jika dilakukan. Kemudian kalau toh sarana gedung juga mengajukan ke dinas belum terpenuhi, belum terrealisasi, ya biasanya itu bisa dicari terobosan. Guru harus pandai-pandai mengelola kelas. Nah, cara mengelola kelas bagaimana? Terobosannya yaitu selagi belum ada perpustakaan, gedung perpustakaan,
maka bisa dibuat sudut baca di tiap-tiap kelas. Ini termasuk untuk solusi yang jangka pendek yang bisa memenuhi harapan. Yang dimasukkan di sana apa? Yang diberikan di sudut baca itu apa? Yaitu buku bacaan. Nah, buku bacaan itu yang bagaimana? Buku bacaan itu tolong disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau buku bacaan tadi disampaikan tidak punya, kan punyanya hanya buku pelajaran, tematik dan lain sebagainya. Nah, caranya itu kita bisa mencanangkan program minta bantuan kepada wali murid atau alumnus atau wali murid setiap akhir tahun dimintai bantuan buku bekas satu buku, satu wali murid satu buku. Nah, bantuan itu diinventarisasi, nanti dilaporkan setiap akhir tahun dan itu digunakan, ditaruh di tempat sudut baca. Nah, buku yang dari wali murid itu kan berbagai macam yang tidak terpakai di rumah dan lain sebagainya. Maka tugas seorang guru harus memilah-milah mana buku bacaan ini yang cocok untuk anak kelas rendah dan mana yang cocok untuk kelas tinggi. Nah, itu ditaruh di sudut baca tersebut. Insya Allah nanti disinkronkan dengan tugas atau gerakan yang telah dilakukan oleh sekolah, maka akan membuat gebrakan, yaitu bisa terpenuhinya program gerakan literasi. Itu Bruno. Okay. Untuk ininya, untuk apa pendidik ya. Kita kan sebagai guru kan kita tahu oh literasi itu seperti ini, tapi kadang kita tuh kurang paham apa ya. Ini tuh yang harus tak laksanakan tuh apa ya? Kadang kan nggak semuanya guru paham gitu Pak. Nah, biar ada apa gitu perkembangan yang bagus di sekolah, guru juga paham oh literasi itu seperti ini. Nah, sebaiknya tuh gimana Pak? Nah, ini juga termasuk bagian daripada kendala mensukseskan gerakan literasi. Ini masuk di indikator yang ketiga, yaitu tentang pemahaman tenaga pendidik maupun kependidikan dalam gerakan literasi. Itu tidak semuanya mampu memiliki kemampuan untuk mengajar tentang literasi. Nah, makanya untuk itu perlu diadakan IHT. Nanti bisa mengundang narasumber, bisa juga mengundang yang ahli. Syukur bagi Bu Retno punya teman, punya sahabat penulis itu disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan yang belum memadai dan belum bisa diharapkan melalui program IHT, insya Allah itu bisa mensukseskan gerakan literasi sekolah. Ini berdoa untuk bidang internal, baik itu hambatannya, kendalanya maupun solusinya. Selain internal, ada juga penyebab yang disebabkan dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu adanya daya dukung masyarakat, adanya daya dukung dari pemerintah. Kalau faktor eksternal, daya dukung dari masyarakat, maka sebagian wali murid dan rata-rata mata pencahariannya kalau di SD Kornipan 7 itu kan rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita melihat rata-rata orang tua walinya itu jarang yang pegawai. Rata-rata pedagang pasar, pedagang kaki lima, pagi sudah berangkat, pulangnya sore. Anak tidak terurus. Kalau toh dia menyekolahkan anaknya, punya prinsip, punya punya keinginan anaknya supaya pandai,
Purbawaseso dipasrahke guru. Rumangsane guru itu harus segala-galanya. Dia hanya menitipkan di sekolah, rumangsane itu anakku kudune pandai. Nah inilah termasuk kendala eksternal yang bisa menghambat gerakan literasi. Nah caranya bagaimana? Yaitu tadi caranya karena orang tua itu kesibukannya berbeda-beda, mata pencahariannya berbeda-beda, ya kita gali melalui tadi dimintai sumbangan buku yang sudah tidak digunakan untuk disumbangkan di sekolah, gitu kan bisa. Nanti satu semester kita mengajukan permohonan minta sumbangan satu buku setiap wali murid, akhirnya akan mengumpul. Nah untuk sarana perpustakaannya, gedung perpustakaannya ini jelas satu-satunya kalau SD negeri itu ingin membangun sendiri sangat-sangat tidak dimungkinkan. Bisanya itu hanya memfasilitasi melalui penyediaan lahan yang diperoleh dari pemerintah, dari desa. Kemudian untuk gedungnya tetap harus mengajukan proposal ke dinas terkait melalui program DAK. Itu Bu Retno berkaitan dengan eksternal maupun internal yang sebagai penghambat dan solusinya. Artinya gini Pak ya, tadi kan didukung orang tua gitu, berpengaruh sekali itu memang benar Pak. Nah dari tadi yang solusi dari Bapak dimintai satu buku, artinya ketika dari orang tua sudah memberikan buku itu sudah ada perhatian tersendiri gitu. Nggak memberatkan kalau buku bekas tidak memberatkan. Jadi tidak harus buku itu baru, tidak harus itu buku baru. Tapi actionnya seorang guru harus secara rutin melakukan gerakan literasi, yaitu tadi setiap pagi disuruh membuka buku, dicatat buku apa, ceritanya, judulnya apa, tokohnya siapa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hanya satu tokoh, sifatnya bagaimana, tokoh utamanya, itu insya Allah nanti akan anak itu terbiasa untuk belajar membaca. Ini benar-benar sepele, tapi bisa mengarahkan siswa untuk menuju senang membaca. Dengan syarat buku tadi harus sudah terkelompok-kelompok buku yang anak rendah, harus banyak gambarnya, tapi ceritanya singkat, gitu saja, banyak gambarnya, nanti anak akan senang. Nah ini sesuai Pak yang saya temukan, maksudnya permasalahan yang saya temukan di kelas. Ini kan juga baru naik ke kelas 5 gitu. Jadi ketika itu saya suruh bawa buku bacaan entah itu apapun, saya suruh baca Pak. Terus itu hanya satu Pak yang saya minta, tulis tokohnya. Nah ada yang lucu Pak, lucunya apa? Bu ini tuh apa namanya kok sulit tuh Bu? Lalu cari nama aja nih, tokoh itu kan berhubungan nama tuh gitu kan. Nah ini ada Fajar terbit, berarti Fajar tuh tokohnya ya Bu. Nah itu loh Pak yang ini. Terus lagi itu ada cerita apa namanya Joko Tarot, itu kan ada Nawang Wulan. Bu berarti ada dua ya Bu, Nawang sama Wulan. Itu kan apa ya? Apa karena kemarin memang 2 tahun kita tuh lost control, artinya kan kita lewat dari lost learning. Akibat lost learning juga, lost control juga terhadap anak kan. Jadi ini cuma gini ya. Makanya ini literasi memang perlu digalakkan kembali. Jadi solusi dari Bapak ya insya Allah nanti bisa saya aturkan ke kepala sekolah gitu. Nanti insya Allah ya bisa terrealisasi. Oke, saja nanti untuk semester yang berikutnya. Tidak harus menunggu ada gedungnya, tidak harus menunggu kita bisa beli buku. Nah itu ya, jadi dari sedikit demi sedikit, insya Allah anak nanti kalau ada pertanyaan jangan terus dibentak-bentak, justru sebagai bahan. Oh memang nalarnya anak
seperti itu pemahaman tentang tokoh tentang itu ya belum terbangun. Maka bisa-bisa itu Fajar itu nama tokoh cowok, laki-laki atau perempuan juga belum bisa. Maka menggeliti itu muncul kata-kata satu demi lainnya, akhirnya kita harus bisa memahami alur pikir dari anak. Jangan diri kita sendiri. Maka kebanyakan Bapak Ibu guru menerangkan seolah-olah itu anak sudah tahu makna dari kata tersebut. Itu Retno sedikit tentang gerakan literasi. Oke, itu. Ini Pak, sebenarnya masih banyak yang ini Pak. Saya ingin diskusikan, saya ingin tanyakan, tapi karena waktu gitu Pak. Tapi insya Allah ada esensi yang sudah saya dapat, sudah saya ini berhubungan dengan permasalahan yang saya temukan di kelas. Yang pertama tadi kan pengembangan guru jadi panjangnya kan guru selalu harus berkembang gitu, berkreatif, inovasi gitu. Agar juga ketika pembelajaran itu lebih menarik. Anak juga orang yang betul tadi tentang literasi Pak. Nah ini insya Allah nanti semoga Ibu Kepala Sekolah juga mendukung, akhirnya kita juga bisa sama-sama menggerakkan literasi kembali di SD Negeri 7. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak waktunya, terima kasih juga Bapak solusinya gitu, sangat berharga sekali ini. Semoga Bu Retno bisa menindaklanjuti sedikit apa yang kami sampaikan. Satu kata kunci kalau kita ingin maju sedikit demi sedikit harus mampu memberdayakan peserta didik, tahu karakteristik peserta didik, kemudian berkreatif, berinovasi, dan jangan lupa kita harus selalu happy di hadapan peserta didik. Baik itu anak melakukan kesalahan maupun melakukan suatu tindakan yang bisa dipuji. Pujian sangat-sangat diharapkan bagi setiap Bapak Ibu guru, Bu Retno ketika mengajar. Kalau anak melakukan suatu keberhasilan sedikit saja harus perlu dipuji supaya motivasinya akan bangkit dan bisa tumbuh berkembang sesuai dengan alur pikirnya. Itu Bu Retno. Terima kasih. Semoga ada lain waktu lagi Pak. Nanti bisa berdiskusi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.